Bab 176 Keadilan. Sofia Caldwell tidak menyangka Zoe Blake dan yang lainnya akan begitu mendominasi. Tidak apa-apa kalau kamu tidak ingin memberikan penjelasan dan memelintirnya, dia masih berencana untuk menahannya secara paksa dan menuntutnya balik. Itu cukup bagus. Pada saat ini, suara dingin datang. Sebelum Zoe Blake sadar kembali, sesosok tubuh sudah mendekat dan pria yang memelintir Sofia Caldwell dengan tangannya dibentur sikunya. Bang! Dengan suara teredam, tubuh orang itu terbang seperti layang-layang, menabrak dinding gunung dengan keras dan pingsan di tempat. Apakah kamu baik-baik saja? Alexander Blackwood yang datang. Dia tahu bahwa gunung itu ditutup dan dia khawatir Sofia Caldwell tidak bisa masuk, jadi dia keluar untuk menjemputnya. Tak disangka, dia ternyata melihat pemandangan seperti itu, orang-orang Zoe Blake malah menindas orang lain. Sofia Caldwell mengatupkan bibirnya dan berkata, tentu saja tidak baik, bagaimana mungkin tidak apa-apa. Lihat mobilku, lalu lihat wajahku. Melihat rona merah dan bekas tamparan di wajah Sofia Caldwell, Alexander Blackwood berubah dingin dan menoleh ke arah Zoe Blake. Zoe Blake tidak takut sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku menjalankan tugas resmi, dia menghalangi aku dan dia pantas dipukul. Benarkah? Alexander Blackwood berkata dengan dingin, dengan sedikit nada dingin di suaranya, jenis yang meresap ke dalam sumsum tulang. Dia menemukan bahwa setelah melihat Sofia Caldwell dipukuli, emosinya sedikit tidak terkendali, dia sangat marah dan dia memiliki keinginan right untuk memukul ketiga orang itu sampai mati. Sofia Caldwell berkata, mereka menabrak dan menghentikan mobil aku, menekan aku ke tanah dan menggeledah aku setelah keluar dari mobil. Setelah kejadian itu, bukan hanya tidak meminta maaf, dia suruh aku mengurus asuransi sendiri. Kamu coba beri pendapat, apakah ada orang menindas orang lain seperti itu? Aku adalah warga negara hukum yang membayar pajak dan aku menyumbangkan sebagian dari gaji mereka. Begitukah cara mereka memperlakukan aku? Alexander Blackwood merasa sangat lega ketika mendengar kata-kata Sofia Caldwell, sepertinya dia juga belajar kebenaran untuk tidak takut pada kekuasaan selama hari-hari bersamanya. Alexander Blackwood selalu berpikir bahwa yang memegang kekuasaan hanyalah kepala pelayan untuk rakyat, yang setara dengan perusahaan properti di masyarakat, tanpa dukungan pemilik properti, mereka bahkan tidak bisa makan. Oleh karena itu, dia bisa meremehkan Pangeran dan Jane Franz Riddle yang angkuh, bahkan Tuan Gubernur bisa diabaikan olehnya. Sekarang, di Sofia Caldwell, dia melihat sikap ini agak mirip dengannya. Zoe Blake berkata dengan acuh tak acuh, di saat-saat yang luar biasa, adalah wajar untuk menghadapinya dengan tindakan yang luar biasa. Alexander Blackwood berkata dengan dingin, masalah ini bukan bisa dilakukan seperti perkataanmu. Kamu menabrak mobil, maka kamu harus menanggung semua kerugiannya. Kamu memukul orang, maka tamparan ini, kami punya alasan untuk balas. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Zoe Blake tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke hidung Alexander Blackwood dan berkata, hanya mengandalkanmu. Kamu petugas penjara tingkat 2, berani bicara seperti itu padaku. Kamu lebih baik kembali ke penjara Sadoget kecilmu dan menggunakannya di sana daripada cerewet di depanku, itu tidak akan berhasil. Bawahan di sebelah Zoe Blake juga mendengus dingin dan berkata, jangan mengira kamu tidak terkalahkan karena kamu mengalahkan orang-orang kami melalui serangan diam-diam. Kalau bertarung dengan cara yang adil, aku akan mengalahkanmu 1 lawan 10. Benarkah? Tanya Alexander Blackwood. Kemudian, dia berjalan maju secara langsung. Orang ini merasa terhina, dia adalah elit di bawah komando Hannah Merrick, beraninya ada yang memandang rendah dirinya. Zoe Blake tidak ragu untuk memberi pelajaran pada Alexander Blackwood, jadi dia bahkan tidak berpikir untuk menghentikannya. Orang-orang dia dipukul hingga terpental, gengsi ini harus didapatkan kembali. Tinju meraung, tajam dan cepat lalu salah satu bawahan Zoe Blake bergerak. Alexander Blackwood maju selangkah ketika tinju sudah dekat dengannya,
mengangkat tangan kanannya dan memblokir pergelangan tangan lawan. Pada saat yang sama, dia mendorong pergelangan tangan lawan ke atas, sehingga lawan berubah menjadi postur siku-siku ke atas, lalu tangan kirinya mengait dan menggantung di sendi siku orang tersebut. Kaki depannya disematkan ke tumit lawan. Kaki Alexander Blackwood kokoh dan dia segera menekan dengan tangan kanannya dan mendorong dengan tangan kirinya. Lengan lawan langsung terkena kekuatan anti-sendi dan dia berteriak kesakitan, tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan dengan suara kencang, dia langsung jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, seluruh lengan kanannya juga dibalik. Sudut yang aneh itu membuat orang merasa kulit kepala mati rasa hanya dengan melihatnya. Adegan ini ceritanya panjang, tapi nyatanya hanya secepat kilat, bahkan tidak terjadi dalam satu kejapan mata. Tangkapan Alexander Blackwood terlalu tajam dan tepat, lawan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan gerakan lanjutan, dan dia kehilangan kekuatan bertarungnya dan jatuh ke tanah. Zoe Blake tidak bisa menahan keterkejutannya, itu adalah serangan diam-diam ketika Alexander Blackwood memukul orang pertama, itu tidak akan mengejutkan, tapi kekuatan yang ditunjukkan dengan menjatuhkan orang kedua benar-benar mengejutkan. Kamu dengan sengaja melanggar hukum dan menghalangi tugas resmi kami. Teriak Zoe Blake dengan wajah dingin. Aku hanya ingin keadilan, kata Alexander Blackwood dingin. Menabrak mobil seseorang itu salah, Sophia Caldwell bukan orang yang berbahaya, mereka tidak berhak memperlakukannya dengan kasar. Apalagi saat Sophia Caldwell meminta penjelasan, ternyata malah ditampar, itu membuatnya sangat marah. Seluruh wajah Zoe Blake suram dan dia berkata dengan dingin, Alexander Blackwood, jangan berpikir bahwa kamu bisa sombong di depanku hanya karena kamu memiliki hubungan dengan Nona. Kalau aku memberimu pelajaran, Nona tidak akan mengatakan apa-apa. Apakah kamu yakin ingin terus bertarung melawanku? Alexander Blackwood tidak menjawab pertanyaannya, tapi malah bertanya, apakah kamu yakin tidak ingin meminta maaf? Tidak menyelesaikannya seperti yang aku katakan. Zoe Blake mencibir, lelucon. Apa yang menurutmu apa yang akan aku lakukan? Aku akan memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya, kamu sudah mendapatkan sedikit manfaat, maka berhentilah pada waktu yang tepat, kalau kamu berani mengambil langkah selanjutnya, jangan salahkan aku tidak kenal ampun. Kamu mungkin memiliki sedikit kekuatan, tapi kekuatanmu itu, aku bisa menjatuhkanmu dengan satu tangan. Alexander Blackwood tidak bisa menahan tawa, tidak juga siapa yang memberi kamu kepercayaan diri ini. Kamu sudah lama bersama Hannah Merrick dan kamu bahkan belajar banyak tentang temperamennya. Zoe Blake melangkah maju, tulang punggungnya bergerak, dia menarik napas dalam-dalam dan aura yang tak terduga keluar dari seluruh tubuhnya. Kalau kamu ingin mati, maka aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mata Alexander Blackwood menjadi dingin dan dia mengepalkan tinjunya. Dia tidak peduli dengan hubungan antara Zoe Blake dan Hannah Merrick, dia bahkan tidak peduli dengan Hannah Merrick, apakah dia akan takut pada Zoe Blake? Berani memukul Sophia Caldwell. Siapapun yang datang juga tidak berguna, mereka harus dihajar. Bang! Zoe Blake menginjak sepatu botnya di tanah dan terdengar suara keras dan dia bergegas menuju Alexander Blackwood seperti kilat. Saat dia hanya selangkah lagi dari Alexander Blackwood, sesosok tubuh tampak turun dari langit dan menyelip di antara mereka berdua. Tinju Zoe Blake ditangkap oleh telapak pengunjung, kemudian, seluruh orang itu berputar bersama dengan kekuatan orang itu, tubuhnya langsung terangkat dari tanah dan perutnya ditopang dengan kuat oleh telapak tangan. Plok! Tubuh Zoe Blake terbalik di udara dan setelah beberapa putaran di udara, dia mendarat dengan bunyi gedebuk, menekuk lututnya dan berdiri kokoh. Nona! Zoe Blake hanya bisa membeku dan berteriak setelah melihat wajah orang itu dengan jelas. Hannah Merrick berdiri di tempat, mempertahankan sikap mengulurkan tangan dan mengangkat tangannya, dia sedikit mengernyit dan bertanya, ada apa? Kenapa kalian berkelahi? Bab 177 Sombong. Kamu harus menanyakan itu padanya. Alexander Blackwood mengangkat bahu, kalau bukan karena kebetulan Hannah Merrick muncul,
dia tidak keberatan memberi pelajaran pada wanita yang sombong ini, Zoe Blake. Sofia Caldwell berkata dengan suara berat, Jenderal Hannah Merrick, kamu datang tepat waktu, dia adalah bawahanmu, kamu harus mendidiknya dengan baik. Dia menceritakan apa yang terjadi dan wajah Hannah Merrick menjadi muram saat mendengarnya. Melihat ekspresi Hannah Merrick yang salah, Zoe Blake langsung menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Jadi, Hannah Merrick, sebagai majikan, sebaiknya beri kami jawaban. Kalau tidak, urusan hari ini tidak akan pernah berakhir. Alexander Blackwood memasukkan tangannya ke dalam saku, menatap Hannah Merrick seperti ini dan berkata dengan terus terang. Di dunia ini, hampir tidak ada yang berani berbicara dengan Hannah Merrick dengan nada seperti itu dan Alexander Blackwood adalah salah satunya. Hannah Merrick juga sedikit kesal dengan kalimat ini, tapi itu salah Zoe Blake, dia tidak berada di pihak yang benar dan tidak bisa menemukan alasan untuk membantahnya. Hannah Merrick berkata dengan dingin, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Dia harus membayar mobil ini. Kami tidak akan melalui proses asuransi. Juga, tamparan yang ditamparnya harus dikembalikan. Terakhir, dia harus meminta maaf. Alexander Blackwood mengajukan 3 syarat, yang tidak berlebihan, bahkan bisa dikatakan wajar. Tapi ketiga syarat ini tidak bisa diterima oleh Zoe Blake, siapa dia? Bahkan kalau dia melakukan kesalahan, tidak ada yang berani menuduhnya. Zoe Blake berkata dengan marah, aku bisa membayar mobil, tapi aku tidak bisa menerima 2 syarat lainnya. Kenapa kamu tidak bisa menerimanya? Kamu memukul seseorang dan kamu memiliki sikap yang buruk. Mungkinkah kamu pikir kamu lebih unggul? Balas Sofia Caldwell, dipenuhi dengan kemarahan. Zoe Blake berteriak, aku tidak menerimanya, apa yang dapat kamu lakukan? Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan berkata, Hannah Merrick, kamu bisa memikirkannya sendiri. Kalau kamu tidak bisa memberiku jawaban yang memuaskan, maka aku hanya bisa mengambil tindakan. Mengambil tindakan. Memang siapa kamu? Kalau Nona tidak menghentikanku sekarang, kamu akan menjadi lumpuh sekarang. Ucap Zoe Blake dengan wajah dingin dan angkuh, sangat menghina. Benarkah? Alexander Blackwood tersenyum meremehkan. Hannah Merrick tahu betul bahwa ketika Alexander Blackwood berada di villa, dia mampu bereaksi terhadap kehadiran seorang penembak jitu hampir bersamaan dengan dirinya, itu membuktikan bahwa dia tidak lemah. Meski bukan lawannya, sudah pasti bukan sesuatu yang bisa ditandingi Zoe Blake. Kini dia malah menduga mayat yang ditemukan di bawah Azure Peak itu bukan dibunuh oleh Willie Archer, mungkin Alexander Blackwood. Kamu melakukan kesalahan hari ini, minta maaf saja, kata Hannah Merrick dengan tenang. Wajah Zoe Blake membeku dan dia ingin membantah, tapi dia segera menundukkan kepalanya setelah melihat mata Hannah Merrick. Zoe Blake sangat sedih, tapi masih menggertakkan giginya dan berkata kepada Sofia Caldwell, Nona Sofia Caldwell, maafkan aku ceroboh tadi, aku meminta maaf padamu. Pipi. Sofia Caldwell mendengus dingin. Zoe Blake mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Plok. Tanpa basa-basi lagi, Sofia Caldwell memberikan tamparan keras di pipi Zoe Blake. Kepala Zoe Blake menoleh ke samping oleh tamparan ini dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Alexander Blackwood sangat menikmati tontonan ini, kemudian dia berkata, oke, itu saja, untuk mobil ini, kamu akan membayar kompensasi aslinya nanti. Zoe Blake tidak berbicara. Alexander Blackwood langsung meninggalkan TKP bersama Sofia Caldwell. Sepertinya aku sedikit lalai dalam mendisiplinkan kalian, yang membuat kalian menjadi begitu sombong. Hannah Merrick marah setelah mereka pergi, dengan alis seperti pedang terangkat dan tatapan roh jahat di wajahnya. Nona maafkan aku ceroboh dan aku tidak akan pernah melakukannya lagi di masa depan. Zoe Blake mengatupkan bibirnya dan berkata dengan sedikit sedih. Hannah Merrick mencibir dan berkata, apakah kamu merasa sangat dirugikan? Zoe Blake berkata, tidak berani. Bagaimana dia bisa dipentalkan tadi? Tanya Hannah Merrick.
Tampaknya dipukul oleh Alexander Blackwood dengan siku. Zoe Blake mengatupkan bibirnya dan berkata, tapi, itu adalah serangan diam-diam. Hannah Merrick mencibir dan berkata, satu benturan siku membuat pria seberat 85 kg terbang lebih dari 4 meter, biarpun itu dalam serangan diam-diam. Kenapa kamu yakin dia bukan lawanmu? Zoe Blake menjadi pucat dan tidak berani berbicara. Bagaimana dia jatuh? Hannah Merrick menatap bawahan yang lengannya patah dan bertanya dengan acuh tak acuh. Dia menggunakan tinju tusuk, lalu Alexander Blackwood memblokir dan menangkapnya. Zoe Blake menjelaskan adegan barusan. Mata Hannah Merrick menjadi lebih dingin dan dia berkata, teknik menggenggam yang begitu tajam, penilaian yang begitu tepat dan ini bukan serangan diam-diam, kan? Kenapa kamu yakin dia bukan lawanmu? Wajah Zoe Blake menjadi lebih pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Kesombongan adalah dosa terbesar yang menyebabkan kegagalan. Aku tidak berbicara untukmu kali ini, bukan karena alasan lain, tapi karena kalian benar-benar terlalu sombong dan pantas untuk diberi pelajaran. Selain itu, kalau aku tidak menghentikanmu menyerang Alexander Blackwood sekarang, kamu mungkin akan berbaring di tanah berbicara denganku sekarang. Hannah Merrick menatap Zoe Blake, wajahnya sangat dingin hingga tidak ada ekspresi, bahkan nadanya dingin, mekanis, tanpa ada fluktuasi. Hannah Merrick menatap Zoe Blake dan melanjutkan, aku tahu kamu masih memiliki ketidakpuasan, tapi aku bisa memberitahumu. Alexander Blackwood bisa dihargai oleh Willie Archer, itu pasti tidak mudah. Ketika aku ditembak di gunung, dia bereaksi hampir bersamaan dengan aku dan menghindari peluru. Apakah menurutmu orang seperti itu lebih lemah darimu? Saat ini, Zoe Blake benar-benar kehilangan emosinya dan bahkan merasa sedikit takut di dalam hatinya. Dia terkejut dan berkata, apakah dia benar-benar kuat? Hannah Merrick berkata dengan acuh tak acuh, mungkin tidak lebih baik dariku, tapi pasti di atasmu. Sekarang, apakah kamu masih memiliki kesombonganmu? Zoe Blake putus asa, jika, seperti kata Hannah Merrick, kalau dia bertarung dengan Alexander Blackwood, dia mungkin akan dipukuli habis-habisan. Tak heran, Alexander Blackwood selalu begitu percaya diri, ternyata dia memang memiliki beberapa kemampuan. Aku tidak ingin melihat kalian bersikap sombong lagi dan hal yang hampir mengabaikan nyawa manusia ini terjadi lagi. Kalau itu terjadi lagi, maka jangan salahkan aku karena tidak mengenali kalian. Hannah Merrick mendengus dingin, sangat tidak puas. Dia adalah orang yang baik dan dia merasa sangat menjengkelkan bagi bawahannya untuk menggertak orang lain dengan kekuatan mereka. Setelah mengatakan ini, Hannah Merrick berteriak, cepat bangun dan terus mencari penembak jitu. Ya. Zoe Blake buru-buru jawab, lalu pergi dengan dua pria terluka. Hannah Merrick berdiri di tempatnya, menengok ke arah puncak Azure Peak, wajahnya masih dipenuhi embun beku. Sepertinya kamu memang memiliki sesuatu yang tidak biasa. Tapi, memang kenapa? Kita bukan dari dunia yang sama. Dia menegaskan bahwa Alexander Blackwood memiliki beberapa kemampuan, tapi ini tetap tidak dapat mengubah pendapatnya tentang Alexander Blackwood. Bab 178 lebih buruk dari binatang. Sophia Caldwell mengenakan pakaian dalam dan meminta Alexander Blackwood untuk mengoleskan obat padanya, kedua lengannya dipelintir begitu parah, kalau tidak diolesi obat, angkat tangan pun sakit. Untung kamu datang tepat waktu, Zoe Blake ini terlalu sombong, dia akan membawaku pergi dan mengirimku ke pengadilan. Kata Sophia Caldwell dengan marah. Bagaimana kamu bisa belajar dariku untuk bersikap keras terhadap orang lain kalau kamu tidak memiliki keterampilan apapun? Alexander Blackwood tidak bisa menahan diri untuk tidak menjentil dahinya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sophia Caldwell mengangkat tangannya untuk menutupi dahinya yang kesakitan dan berkata dengan marah, kamu juga memukulku, kan? Ayo, pukul aku sampai mati. Alexander Blackwood tidak bisa menahan perasaan geli dan berkata, sebenarnya, aku menghargai apa yang kamu lakukan hari ini. Sophia Caldwell menghela nafas, dia tidak memiliki kemampuan Alexander Blackwood,
biarpun dia berani melawan kekuatan, tapi dialah yang menderita. Tapi, untuk urusan hari ini, menurut Alexander Blackwood tidak buruk. Setidaknya, Hannah Merrick tidak memihak Zoe Blake, tapi menyelesaikan masalah dengan integritas. Dari sudut pandang ini, setidaknya wanita ini tidak memiliki masalah moral. Siapa yang ingin membunuh Hannah Merrick? Sophia Caldwell tidak tahan untuk tidak bertanya. Siapapun mungkin saja. Dia sangat terkenal dan sudah memiliki begitu banyak musuh. Alexander Blackwood tidak ingin memikirkan masalah ini. Sophia Caldwell bergidik dan berkata, terlalu menakutkan, ternyata menggunakan senapan sniper, begitu lalai, sepertinya otak akan meledak. Kemudian, tentu saja, dia meminta tidur sekamar dengan Alexander Blackwood dengan alasan dia takut. Alexander Blackwood merasa bahwa kesombongan wanita yang berpura-pura berpengalaman ini terlalu besar dan dia menggertakkan giginya, berpikir bahwa dia harus menjadi binatang buas malam ini, agar tidak ditindas terus olehnya. Tempat tidurnya sangat besar, lebarnya lebih dari 2 meter dan keduanya tidur di satu sisi. Setelah mematikan lampu, tubuh Alexander Blackwood mulai bergeser ke tengah. Semakin dekat dia, semakin kuat aroma mus seperti anggrek, yang membuat kulit kepalanya kesemutan, hormonnya melonjak dan detak jantungnya semakin cepat. Sophia Caldwell pura-pura tidak tahu apa-apa, sampai tangan Alexander Blackwood menyentuhnya, tubuhnya mau tidak mau bergetar beberapa kali. Saat ini, biarpun EQ Alexander Blackwood rendah, dia tahu bahwa tidak perlu berbicara sama sekali, bahasa tubuh lebih penting dari apapun. Kamu bajingan, binatang. Sophia Caldwell mengeluarkan rintihan lembut yang tertahan di tenggorokannya. Tentu saja, setidaknya itu tidak sebagus binatang buas. Alexander Blackwood juga sangat gugup, tangannya yang besar sudah mengangkat salah satu sudut pijamannya dan perlahan-lahan merayap ke dalam. Tapi, setelah beberapa saat, Alexander Blackwood sedikit tercengang, dia menyentuh kapas dengan tangan kanannya. Tubuhnya membeku. Sophia Caldwell tersenyum angkuh dan berpuas diri, kamu masih harus terus lebih buruk dengan binatang, bocah bodoh. Alexander Blackwood tiba-tiba menghela nafas panjang seperti balon kempes, lalu berguling kembali ke tempat dia berbaring tadi dan semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, bagaimana Sophia Caldwell bisa menggertak orang seperti ini. Bagaimanapun, dia mengumpulkan keberaniannya dan bersiap untuk menjadi binatang buas, tapi dia mengetahui bahwa Sophia Caldwell sedang datang haid ketika dia siap. Hahaha. Melihat tatapan murung Alexander Blackwood, Sophia Caldwell pun tak kuasa menutup mulutnya dan terkekeh. Alexander Blackwood mengambil ponsel dan tidak ingin berbicara dengannya, wanita penggoda ini terlalu menggertak dia, itu pasti sengaja. Oke, jangan marah, aku ingin memberitahumu, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu tidak sabar. Sophia Caldwell membungkuk dan menepuk punggung Alexander Blackwood. Tidak ada orang yang menggertak pria seperti kamu. Alexander Blackwood tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot, dia semakin kesal. Ponsel dibuka, tapi tanpa sengaja masuk software live broadcast. Ketika melihat di jendela recommended software ini, ternyata ada Glika Wright. Sophia Caldwell berkata, bukankah ini Glika Wright? Ini benar-benar siaran langsung. Dia mengulurkan tangan ke atas kepala Alexander Blackwood, mengklik jendela dan mengklik ke halaman siaran langsung. Glika Wright sedang duduk di depan komputer dan bermain game stand-alone dengan kontroler, sepertinya disebut Sekiro. Dalam gambar tersebut, Glika Wright menggigit permen lollipop di mulutnya, mengenakan piyama longgar, dengan kaki ditekuk di kursi dan sambil memanipulasi karakter untuk menebas dan membunuh, dia melihat bullet screen sambil berinteraksi dengan penonton. Aku tidak menyangka Nona Glika Wright begitu santai selama siaran langsung, kata Alexander Blackwood santai. Popularitasnya tidak rendah, tidak heran dia bisa mendapatkan lebih dari 200 juta sebulan. Sophia Caldwell berbaring di tubuh Alexander Blackwood, menonton siaran langsung Glika Wright, dia tertawa dan berkata, beri dia hadiah kecil. Dia menggunakan ponsel Alexander Blackwood untuk mengirimkan pesawat kecil senilai 200.000.
Gelika Wright melepaskan pegangan dengan tangan kirinya dan berkata dengan sepenuh hati ke kamera, "Terima kasih bos sudah mengirimkan aku pesawat kecil, bos murah hati, jadilah pengantin pria setiap malam." Puff. Alexander Blackwood langsung tertawa dan bertanya dengan tercengang, "Kata-kata cabul macam apa ini? Aku mau saja menjadi pengantin pria malam ini, tapi sayangnya tidak punya kesempatan." Sophia Caldwell tidak bisa menahan tawa, memberi Alexander Blackwood pukulan ringan, berbalik dan berbaring sambil berkata, "Cepatlah tidur, kita harus pergi ke perusahaan besok pagi, lagi pula, Tuan Gubernur datang untuk membimbing pekerjaan." Alexander Blackwood melihatnya sebentar, dia tidak mengerti games, sedangkan wanita cantik, dia hanya bisa menatapnya sambil mengiler, jadi lebih baik tidur. Malam ini sedikit menyiksa Alexander Blackwood, tapi tidur Sophia Caldwell cukup nyenyak. Alexander Blackwood dapat memanfaatkannya sesuka hatinya, tapi pada akhirnya dia sendiri yang akan menderita. Keesokan harinya dia bangun pagi, langsung pergi ke halaman untuk senam pagi, meninju beberapa kali, merasa amarah di hatinya sudah banyak hilang dan seluruh tubuhnya merasa nyaman. Tapi, ketika kembali ke rumah dan melihat Sophia Caldwell mengenakan kemeja dan rok pendek, dengan dua kaki berstoking hitam panjang menjuntai, api di hatinya kembali menggelegak. Keduanya pergi ke Taena Capital, Gelika Wright sudah datang juga. Gelika Wright yang keluar dari ruang siaran langsung berpakaian seperti kecantikan yang berbeda dari yang biasa tadi malam. Baru jam 8, setengah jam sebelum jam kerja resmi, Tuan Gubernur belum datang, tapi datang seorang pemimpin dari Biro Perindustrian dan Perdagangan. "Selamat datang Direktur Galileo ke perusahaan kami untuk memandu pekerjaan kami." Segera, seorang eksekutif senior yang mengenal pemimpin ini melangkah maju untuk menyapa dan dengan hangat mengulurkan tangannya. Tapi, semangatnya sia-sia, Direktur Galileo ini hanya bersenandung ringan dan sama sekali tidak menjabat tangannya. Senyum di wajah manajemen senior Taena Capital itu membeku, kemudian dia memimpin Direktur Galileo dan sekelompok bawahannya untuk diperkenalkan pada Alexander Blackwood, Sophia Caldwell, Gelika Wright dan lainnya. Sophia Caldwell tersenyum dan berkata, "Direktur Galileo, kita juga kenalan lama. Sekarang aku sudah pindah ke Taena Capital. Tolong beri aku saran untuk kedepannya." Direktur Galileo berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak tahu apakah aku akan mengajari atau tidak. Pertama, berikan aku sertifikat operasi kalian, sertifikat pendaftaran dan serangkaian sertifikat hukum untuk diperiksa. Aku mendapat laporan bahwa Taena Capital beroperasi secara ilegal dan perlu diusut secara serius." Usai berkata demikian, Direktur Galileo melambaikan tangannya dan rombongan pria berseragam itu segera masuk ke dalam perusahaan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Alexander Blackwood berkata dengan tenang, "Apakah ada kesalahpahaman? Tidak ada yang ilegal di perusahaan kami." Setelah beberapa saat, bahkan Tuan Gubernur akan datang untuk memeriksa pekerjaan. Tuan Gubernur akan datang untuk memeriksa pekerjaan. Setelah mendengar ini, Direktur Galileo mau tidak mau tertegun. Gelika Wright, Sophia Caldwell dan yang lainnya semua mengangguk. Direktur Galileo langsung mencibir dan berkata, "Kamu bercanda, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kalau Tuan Gubernur datang untuk memeriksa pekerjaan, maka aku akan memenggal kepalaku di tempat dan ditendang kalian. Ini sangat lucu. Cepat, keluarkan semua akte hukum kalian untuk aku periksa. Selain itu, biarkan pegawai kalian bekerja sama dengan orang-orangku untuk menerima penyelidikan." Bab 179 Bertindak sebebasnya. Mau tak mau wajah Alexander Blackwood menjadi muram, mungkinkah karena menolak ajakan Patrick Wright, sehingga Tuan Gubernur ini mau menghajarnya. Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Lagi pula, Tuan Gubernur adalah pejabat perbatasan, pemimpin satu provinsi, siapa yang berani tidak memberi muka pada mereka? Alexander Blackwood adalah orang yang cuek, dia tidak memberikan muka pada Tuan Gubernur ini. Pertama kali dia diundang oleh sekretaris, dia tidak pergi dan kedua kalinya dia diundang oleh pihak lain melalui telepon.
Direktur Galileo, kualifikasi kita semua memenuhi syarat, silakan cek pelan-pelan. Sofia Caldwell meminta orang untuk mengeluarkan semua sertifikat dan menyerahkannya kepada Direktur Galileo. Direktur Galileo bahkan tidak melihatnya, dia dengan santai membolak-baliknya dan melemparkannya ke samping sambil berkata, tidak memenuhi syarat, semua kualifikasi ini tidak memenuhi syarat. Wajah semua orang muram, Taena Capital didirikan dengan tergesa-gesa dan mungkin beberapa area tidak sempurna dan belum diisi, tapi Direktur Galileo ini hanya mengatakan tidak memenuhi syarat bahkan tanpa melihatnya. Solstice Holdings memiliki banyak energi di Provinsi Ashenport, kalau menyapa saja, biarpun tidak memiliki kualifikasi, masih dapat beroperasi terlebih dahulu dan dapat mengisi kualifikasi nanti. Kini Direktur Galileo yang mengelola Biro Perindustrian dan Perdagangan datang mencari-cari kesalahan, jelas dia tidak berniat untuk berbelas kasih dan dia tidak akan menyerah hingga Taena Capital ditutup. Direktur Galileo belum selesai membacanya, tapi sudah tahu itu tidak memenuhi syarat. Tanya Alexander Blackwood. Kalau aku bilang tidak memenuhi syarat, maka tidak memenuhi syarat, karena aku yang bertanggung jawab atas ini. Direktur Galileo menatapnya dan berkata sambil mencibir. Glika Wright hanya bisa tersenyum dan berkata, Direktur Galileo, coba lihat lebih teliti. Tuan Gubernur akan datang untuk memeriksa pekerjaan sebentar lagi, apakah kamu ingin kami menutup perusahaan? Apa yang akan dipikirkan Tuan Gubernur kalau dia datang dan melihat perusahaan ditutup? Setelah Direktur Galileo mendengar ini, dia mencibir dengan lancang, menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Glika Wright bercanda dengan aku. Aku sudah mengatakan bahwa Tuan Gubernur tidak mungkin datang ke perusahaan kalian untuk memeriksa pekerjaan. Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Gubernur bilang begitu. Direktur Galileo berkata dengan muram, siapa yang kamu singgung, apa kamu tidak tahu? Kamu berani menghancurkan mobilnya Tuan Gubernur, kamu berani memukul anak Tuan Gubernur tapi kamu masih ingin berbisnis di Provinsi Ashenport. Setelah mendengar kata-kata Direktur Galileo, semua orang terkejut dan mereka semua memandang Alexander Blackwood dengan tercengang. Jelas, tidak ada yang mengira bahwa Alexander Blackwood akan melakukan hal yang mengejutkan langit dan bumi seperti itu. Tuan Alexander Blackwood benar-benar pemarah, kamu langsung menghancurkan mobil cadangan Tuan Gubernur. Tuan Alexander Blackwood sangat berani dan tegas. Bahkan Tuan muda keluarga Tuan Gubernur ditampar olehnya. Cek, siapa yang berani melakukan ini? Kamu sudah menyinggung Tuan Gubernur habis-habisan, aku tidak tahu dari mana kepercayaan kalian bahwa Tuan Gubernur akan datang ke sini untuk memeriksa pekerjaan. Otak kalian semua bermasalah. Benar-benar bawahannya mirip dengan bos. Otak komisaris bermasalah, otak orang-orang di bawah juga bermasalah. Beberapa pimpinan departemen yang dibawa Direktur Galileo juga mencibir, semuanya menyindir. Semua orang di Taena Capital berwajah kaku. Kalau Alexander Blackwood benar-benar menghancurkan mobil Tuan Gubernur dan memukul anaknya, maka Taena Capital benar-benar tidak bisa bertahan di Provinsi Ashenport. Tuan Alexander Blackwood, apakah kamu benar-benar memukul Tuan muda keluarga Tuan Gubernur? Mau tak mau Glika Wright menoleh dan bertanya dengan heran. Ya, aku tampar sekali. Alexander Blackwood mengangkat bahu dan berkata dengan santai. Setelah mendapatkan pengakuan pribadinya, semua orang gempar, semua orang tercengang dan bola mata mereka hampir jatuh ke tanah. Itu anak Tuan Gubernur, ternyata dia tampar. Apalagi dia masih bertingkah seperti masalah biasa, seolah identitas pihak lain tidak layak disebut. Glika Wright pusing sebentar, negara Avalora tidak sebanding dengan di luar negeri, anak pejabat itu suka semena-mena, apalagi ini bahkan Tuan muda keluarga Tuan Gubernur, bukankah ini cari mati? Pantas saja Direktur Galileo membawa orang pagi-pagi sekali untuk membuat onar. Kalaupun tidak ada masalah dengan kualifikasi Taena Capital, orang-orang ini akan mencari-cari kesalahan dan merekayasa masalah secara paksa. Selain itu, sekelompok staf yang menyerbu perusahaan mungkin sudah mulai membuat masalah,
mungkin Alexander Blackwood akan dituntut dan masuk penjara. Ini bukan orang yang hanya suka menyebabkan masalah biasa. Gelika Wright mengeluh di dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau Abigail Lawson tahu, dia mungkin akan marah sampai mati di tempat. Sophia Caldwell juga merasa sedikit tidak berdaya. Saat ini memang tidak ada solusi. Lagi pula, orangnya sudah disinggung oleh Alexander Blackwood dan mungkin bisnisnya tidak bisa dilanjutkan. Tutup perusahaan, penanggung jawab pergi bersama kami untuk menerima penyelidikan, kata Direktur Galileo dingin. Tidak ada masalah dengan kualifikasi kami, kenapa aku harus ikut dengan kamu dan menerima penyelidikan? Alexander Blackwood menatap Direktur Galileo tanpa ekspresi. Kalau pihak lain memiliki alasan dan bukti, maka dia akan duduk dan berbicara dengan pihak lain, lagi pula dia bukan orang barbar. Tapi, kalau pihak lain membuat masalah yang tidak masuk akal dan sengaja datang untuk mencari masalah, hampir tidak mungkin baginya untuk berkompromi. Toh saat Sophia Caldwell mengulurkan tangannya entah dari mana untuk mencubitnya, Alexander Blackwood akan segera membalas dendam, apalagi ketika ada orang datang untuk membuat masalah. Gelika Wright tersenyum kecut. Kamu lebih baik pergi dengan mereka terlebih dahulu dan menangguhkan operasi perusahaan. Lalu, carilah cara untuk memperbaiki hubungan kamu dengan putra Tuan Gubernur. Minta maaf dengan patuh, masalah ini masih bisa diselesaikan. Alexander Blackwood berkata dengan dingin, minta maaf pada pria itu. Apakah kamu bercanda? Dia hampir menabrak Nona Sophia Caldwell dengan mobilnya dan dia juga sangat sombong, kenapa aku harus meminta maaf padanya? Selain itu, memang kenapa kalau menjadi pejabat? Bisakah mereka melakukan apapun yang mereka inginkan kalau mereka memiliki kekuasaan? Mendengar hal itu, Gelika Wright kembali tertegun. Tak menyangka hal itu ada hubungannya dengan Sophia Caldwell. Dia melirik Sophia Caldwell dengan heran demi dia, ternyata Alexander Blackwood menghancurkan mobil cadangan Tuan Gubernur dan memberi tamparan pada putra Tuan Gubernur. Maaf, aku yang bertanggung jawab atas masalah ini. Biarkan aku yang menjawab kamu sekarang, kalau memiliki kekuasaan, memang bisa melakukan apapun yang diinginkan. Direktur Galileo tersenyum puas saat ini, menatap Alexander Blackwood dengan menantang. Sekelompok pemimpin di sekitarnya juga tertawa dan cara mereka memandang Alexander Blackwood tidak berbeda dengan memandang orang bodoh. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Memang, setelah Alexander Blackwood menyinggung orang yang begitu berkuasa, Galileo mengundang para pemimpin departemen terkait untuk datang membuat masalah. Apa yang bisa dilakukan Alexander Blackwood? Biarpun kamu bisa berbicara dengan nada keras, tapi kamu tidak dapat membuka pintu untuk berbisnis, kamulah yang rugil. Mungkinkah Taena Capital, perusahaan yang baru berdiri, akan tutup karena Alexander Blackwood? Menurutku, Tuan Alexander Blackwood sudah menyebabkan banyak masalah kali ini, kemungkinan besar Nona Luna Reed dan Presdir Misterius harus maju untuk menyelesaikannya. Aku tidak tahu bagaimana Tuan Muda Wilbert akan menangani masalah ini. Tuan Alexander Blackwood memiliki temperamen yang keras jadi cepat atau lambat dia akan rugi besar. Dia secara langsung menggunakan kekuasaan dan jabatan untuk membuat masalah, kita benar-benar tidak berdaya. Aku akan menelepon Nona Luna Reed untuk melihat apa yang dia katakan. Di Taena Capital, orang-orang bingung dan semua orang berbisik-bisik, bahkan ada yang bertanya-tanya apakah sebaiknya keluar dari perusahaan lebih awal untuk menghindari masalah. Bab 180 tidak begitu gampang ditindas. Tidak ada gejolak di wajah Alexander Blackwood, dia hanya memandang Direktur Galileo dengan enteng. Direktur Galileo melambaikan tangannya dan berkata, ambil semua dokumen yang relevan dan stempel. Orang yang bertanggung jawab akan mengikuti kita kembali untuk penyelidikan. Anak buahnya segera mengerumuni dan mulai mengusir para karyawan keluar dari perusahaan. Alexander Blackwood berdiri di tangga pintu masuk perusahaan, dengan tenang berkata, kalau kamu memasang segel ini, aku khawatir gelar jabatan kamu akan hilang. Direktur Galileo terkejut ketika mendengarnya,
Lalu dia tertawa keras dan bertanya, "Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas, bisakah kamu berbicara lebih keras?" Semua orang di sekitar juga tertawa sembarangan, seolah mendengar lelucon besar. Gelar jabatan akan hilang. Orang ini menganggap dirinya itu siapa, anak tidak sah dari kepala negara. Betul itu, dia masih berani sombong setelah menyinggung putra tuan gubernur. Apakah tidak salah? Kamu harus tahu, ini kota provinsi Ashenport, kamu menyinggung putra tuan gubernur, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jangan bicara tentang berbisnis di kota provinsi Ashenport, tidak akan mudah bagimu untuk berkeliaran di kota provinsi Ashenport di masa depan. Karyawan Taena Capital tidak bisa menahan senyum pahit. Terakhir kali Alexander Blackwood memberi pelajaran pada Gilbert Grove, tapi apakah Gilbert Grove dan Milton Wright berada di level yang sama? Yang satu hanyalah anak dari Kapolres, tapi yang lainnya adalah anak dari Gubernur Provinsi Ashenport. Semua orang tidak percaya bahwa Alexander Blackwood dapat menyelesaikan masalah ini tanpa insiden. Biar ku beritahu yang sebenarnya, tidak hanya perusahaan ini yang akan menderita karena kamu, tapi bahkan kamu juga akan menderita. Kata Direktur Galileo dengan dingin setelah tertawa, menatap Alexander Blackwood dengan dingin. Kamu akan dituntut oleh kami atas kejahatan operasi ilegal. Pada saat itu, berapa tahun kamu akan dipenjara, itu tergantung pada suasana hati Tuan Muda Milton Wright. Kalau dia dalam suasana hati yang baik, kamu mungkin bisa keluar dalam beberapa tahun. Kalau dia dalam suasana hati yang buruk, bukan tidak mungkin selama beberapa dekade atau seumur hidup. Hehehe. Biarpun Alexander Blackwood adalah bos Taena Capital dan Solstice Holdings ada di belakangnya, Direktur Galileo sama sekali tidak menganggapnya serius. Setelah menyinggung keluarga Tuan Gubernur dengan sangat buruk, dia masih ingin menikmati hidup yang baik. Mustahil. Sebagai orang yang bergelut dalam bisnis, dia bahkan tidak mengetahui sedikit pun tentang koneksi, karena dia menyinggung orang seperti itu maka sama saja dengan bunuh diri, tidak ada yang bisa disalahkan. Sophia Caldwell berkata dengan wajah muram, Direktur Galileo, kalian harus bekerja sesuai aturan. Aturan. Untuk kalian, akulah aturannya. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Aku bilang kalian beroperasi secara ilegal, jadi berapapun kualifikasi dan sertifikat yang kalian miliki, semuanya adalah kertas bekas. Direktur Galileo tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangan ke arah bawahannya dan berteriak, pasang segelnya. Orang-orang ini juga cepat tangan dan kakinya, diperkirakan mereka sudah melakukan terlalu banyak hal seperti itu, mereka membanting pintu, lalu satu orang di sebelah kiri dan yang lainnya memegang segel. Kalau kamu memasang segelnya seperti ini, aku khawatir kamu harus mengeluarkan banyak biaya untuk melepasnya. Alexander Blackwood tidak tergerak sama sekali, hanya menonton saja. Benarkah? Aku sudah menempelkan segel yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup aku, tapi aku belum pernah melihat situasi seperti yang kamu katakan. Hari ini, aku benar-benar ingin melihat, setelah segel ini ditempel, bagaimana kamu bisa membuka melepaskannya. Apalagi, apakah akan sulit untuk merobeknya? Usai berkata demikian, Direktur Galileo melambaikan tangannya lagi. Kedua orang itu menarik segel, mencibir dua kali, menyilang ke kiri dan ke kanan dan langsung menempelkannya di gerbang Taena Capital. Taena Capital yang baru berdiri dan beroperasi langsung disita dalam beberapa hari. Semua orang melihat segel di depan mereka, merasa seperti jatuh ke dalam mimpi, itu terlalu tidak nyata. Gelika Wright diam-diam melirik Alexander Blackwood, lalu sedikit mengernyit. Orang ini, Alexander Blackwood, menyinggung tuan muda keluarga Tuan Gubernur dan menyebabkan bencana. Luna Reed pasti tidak bisa melindunginya. Presidir misterius itu tidak pernah muncul dan dia bahkan tidak meninggalkan namanya di perusahaan, jelas hanya untuk keuntungan. Alexander Blackwood hanyalah seorang komisaris boneka yang keduanya bekerja sama untuk mendorongnya ke atas panggung. Kini insiden sebesar itu sudah terjadi, dia mungkin akan ditinggalkan.
Mungkin semua orang di Taena Capital akan baik-baik saja, tapi Alexander Blackwood, sepertinya akan dipenjara. Memikirkan hal ini, Gelika Wright hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, inilah situasi negara Avalora saat ini. Sudah disegel, tutup pintu menandakan keberuntungan besar. Kerja bagus. Hahaha, Taena Capital. Perusahaan miliaran. Bukankah disegel begitu saja? Siapapun yang menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung, maka bosnya adalah seorang idiot dan seluruh perusahaan akan menderita. Bawahan Direktur Galileo itu tidak bisa tidak mengejek saat ini. Beberapa orang memang membenci orang kaya dan tidak ingin melihat mereka sukses. Ketika melihat mereka menderita, maka orang itu akan semakin senang. Wajah Sophia Caldwell menjadi jelek dan dia berkata, Alexander Blackwood, apa yang harus kita lakukan sekarang? Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, kalau mereka ingin menyegelnya, biarkan mereka menyegelnya. Tapi, segel ini tidak akan mudah dirobek nantinya. Nada suaranya juga menjadi sedingin es dan matanya menyapu Direktur Galileo. Dengan getir Gelika Wright berkata, berhentilah berbicara omong kosong, aku pikir Tuan Gubernur benar-benar akan datang untuk memeriksa pekerjaan hari ini, tidak disangka seseorang ternyata datang untuk membuat onar. Saat itulah ponsel Direktur Galileo berbunyi. Direktur Galileo hendak meminta seseorang membawa pergi Alexander Blackwood dan pejabat tinggi lainnya, tapi saat ini, dia melambaikan tangannya, lalu menyambung ke telepon dan berkata sambil tersenyum, Nona Lunarid. Direktur Galileo, aku dengar kamu mencari masalah dengan Taena Capital. Nada cuek Lunarid terdengar. Mana ada mencari kesalahan. Aku hanya menjalankan kewajibanku, Nona Lunarid bercanda. Kata Direktur Galileo. Setelah berbicara sebentar, Direktur Galileo mulai menolak tanggung jawab. Ah, Nona Lunarid, masalah ini, kami akan menyelidikinya dengan jelas dulu, baru dibicarakan. Ini adalah tugas dari atasan dan aku tidak bisa menolaknya. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Hahaha, Nona Lunarid terlalu sungkan. Jangan khawatir, kalau tidak ada masalah besar, aku akan segera membebaskan orang. Selesai berbicara, Direktur Galileo langsung menutup telepon. Ponsel Alexander Blackwood berdering dan setelah terhubung, Lunarid berteriak, ada apa denganmu, kenapa kamu menyinggung Milton Wright? Alexander Blackwood sangat tidak sabar dan berkata, oke, aku akan menyelesaikan masalah ini, kamu bisa menontonnya dengan tenang, jangan khawatir. Kamu. Lunarid sangat marah dan saat dia hendak memarahi, Alexander Blackwood sudah menutup telepon. Hal ini membuat Lunarid tertegun sejenak, lalu membanting ponselnya ke atas meja. Orang ini sangat menyebalkan dan sikapnya sama sekali tidak benar. Ayo, Tuan Alexander Blackwood, ikut kami ke departemen dan terima penyelidikan. Kata Direktur Galileo. Oke. Alexander Blackwood memamerkan giginya dan menunjukkan senyum yang sangat hangat. Direktur Galileo sama sekali tidak ada tekanan psikologis, bahkan Lunarid sudah dia hadapi, jadi apa yang dia takutkan? Alexander Blackwood tidak lebih dari ikan di atas talenan. Sophia Caldwell mengertakkan gigi dan berkata, Direktur Galileo, kalau masalah ini selesai pada akhirnya, kamu harus memikirkan baik-baik kerugian perusahaan kami. Alexander Blackwood berkata dengan tenang. Ayo pergi, jangan bicara dengannya. Segelnya sudah terpasang dan aku tidak akan membiarkannya dirobek begitu saja. Masih berpikir untuk merobek segelnya. Hehehe, tentu saja segelnya tidak mudah robek. Tapi aku tahu kemungkinan besar stocking Nona Sophia Caldwell mudah dirobek. Direktur Galileo tersenyum, menatap kaki Sophia Caldwell yang ramping dan menggoda dengan wajah mesum. Bajingan tua, apa yang kamu bicarakan? Alexander Blackwood berhenti, menoleh dan berkata dengan tatapan membunuh.